Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Kita hari ini ketemu lagi di tanggal berapa ya? 1 April tepatnya. Hari apa nih? Hari Rabu ya kalau nggak salah guys. Kita ngobrol santai ya. Ngobrol santai sedikit aja sambil makan-makan. Nah, gue tadi habis mandi seger banget, perut lapar, dan gue hanya ada stok beberapa makanan aja sih. Ya bisa lah buat nemenin kita ngobrol-ngobrol ya kan. Pastinya ngobrolin tentang corona lagi. Dan gue harap kalian semua yang lagi nonton video ini mudah-mudahan sehat semua ya kan. Dan gue lihat di website, gue sambil ngeliat handphone ya guys ya. Jadi gue ngeliat live update dari virus corona ini. Jadi untuk total kasus di dunia itu sekarang udah nyampe 861.113 gitu ya. Dan yang sembuh 178.560 dan yang meninggal 42.385 jiwa. Dan untuk negara kita Indonesia, total kasusnya itu ada 1.677 jiwa dan yang sembuh 103, terus yang meninggal ada 157 jiwa. Meningkat pesat ya enggak guys? Padahal hanya beberapa minggu dari pengumuman yang ditemukannya si saudara kita yang tersuspek di daerah Depok ya. 2 tuh kalau nggak salah. Terus sekarang udah 1.677. Dan tetangga kita Malaysia kasusnya 2.766 dan yang sembuh itu 537 dan yang meninggal 45. Singapura mana ya? Singapura. Oh, Singapura belum keluar nih guys. Nah, untuk di Tiongkok nih yang paling banyak nih. Bukan, ternyata ada Spanyol yang lebih banyak lagi guys. Di Tiongkok yang meninggalnya itu 3.312, yang sembuh 76.238 jiwa. Dari total kasus 81.554 ribu jiwa. Sian ya. Ya Allah, semoga ini cepat berlalu ya guys ya. Benar-benar nggak tega sih kalau melihat saudara-saudara kita dalam kondisi seperti ini. Terus yang paling banyak total kasusnya itu Amerika Serikat sih. Padahal dari Tiongkok, Cina ya, tapi yang terkena kasusnya itu lebih banyak di Amerika Serikat. Terus yang kedua Italia, yang ketiga Spanyol, yang keempat malah Tiongkok guys. Meninggalnya yang paling banyak tuh di Italia 12.428. Terus di Amerika Serikat itu ada 4.056 yang meninggal. Benar-benar kasihan ya saudara-saudara kita. Ya mudah-mudahan virus-virus ini cepat berlalu gitu ya guys ya. Dan kita semua bisa beraktivitas seperti semula lagi. Tolong banget indahkanlah perintah dari para pemerintah yang ada di Indonesia ini loh, yang ya mungkin memang susah buat didengarkan, cuman ya semuanya demi kebaikan kita gitu loh. Makan ya jadi seadanya guys, nggak pernah mau belanja yang jauh-jauh, paling belanja di Indomaret doang gitu. Nah, kalau di Indomaret gitu kan hanya makanan siap saji semua yang ada gitu kan, nggak seperti di pasar. Kita belanja di pasar gitu banyak sayur-sayuran. Paling kalau di Indomaret hanya roti, biskuit, terus telur, nugget yang digoreng-goreng gini. Jadi nggak sehat, nggak begitu sehat. Jadi sekarang yang penting pikirannya bukan masalah sehat atau enggak ya, sehat sih memang jadi faktor utama. Yang penting kenyang aja deh kalau sekarang sih. Dan masih bisa bertahan untuk melawan si corona ini. Dan buat kalian semua ya, para perantau yang kayak gua ini ya kan, ya kalau bisa udahlah, kita nggak usah kemana-mana, nggak usah pulang kampung, tetap stay di kosan, di kontrakan ya kan, atau nggak di rumah yang udah punya rumah. Itu semua kita lakukan karena kita sayang sama keluarga gitu kan. Dengan begitu keluarga kita di kampung aman gitu. Ada tetangga saya di Surabaya sana, padahal 2-3 hari yang lalu tuh baru aja chat WhatsApp sama saya gitu loh kan, sama gue. Orangnya memang udah tua sih sebenarnya, cuman kan memang namanya orang kenal baik kan, jadinya ngobrolnya kayak enjoy gitu. Kita ngobrol biasa di chat gitu,
gue juga bilang mau datengin dia di Surabaya insya Allah tahun ini gitu. Dan memang kebetulan waktu itu wallahu alam ya, wallahu alam, dan mudah-mudahan gue salah gitu. Waktu itu memang dia lagi liburan ke Bali sama istri dan anak-anaknya gitu. Entah 2-3 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu lah, nggak pasti juga, nggak tahu pasti juga. Tapi waktu itu dia sempat kayak ngirim-ngirim itu foto-foto liburan, terus bikin kayak story gitu ya kan. Nah, tiba-tiba nih guys ya, tadi malam gue sih denger diinformasikan sama saudara gue yang ada di sana, katanya beliau meninggal gitu. Ya Allah. Dan gue kaget banget dong, padahal kan baru beberapa hari yang lalu dia tuh masih ngobrol sama gue gitu kan, masih chat-chatan sama gue gitu. Dan tiba-tiba terima kabar kalau dia udah gak ada gitu. Dan akhirnya gue tanya, apa betul? Iya betul. Terus meninggal di mana? Meninggalnya itu di rumah sakit. Jamnya itu jam 9 deh kalau nggak salah. Nah terus indikasinya tuh ada 2, kayak tipes gitu sama corona. Tapi belum keluar sih hasil labnya kalau memang dia corona gitu. Tapi dia dimakamkan tuh segera mungkin, seperti prosedur pemakaman si coronavirus itu. Jadi gue bilang, sampai gue mikir, apa jangan-jangan memang kena corona ya kan, karena kan beberapa minggu yang lalu kan dia habis plesir ke Bali sana, bisa saja kan. Tapi ya wallahu alam, semua kembali sama yang di atas, itu betul apa enggak ya kita mah cuma bisa nebak-nebak doang gitu kan. Nah dari kejadian itu ya gue lebih gimana ya, lebih jaga diri lagi, lebih benar-benar hati-hati lagi. Dan dari kemarin sih memang gue nggak pernah meremehkan sama si virus ini, cuman ya lebih tanggap lagi, lebih waspada lagi gitu. Jadi ya benar-benar mengurung diri, walaupun kemarin memang udah mengurung diri, tapi sekarang memang lebih bersih lagi, ditingkatkan lagi kebersihannya gitu. Jadi ya gue nggak kemana-mana gitu semenjak ada informasi bahwa kita nggak boleh kemana-mana gitu. Jadi buat kalian semua yang memang sayang sama keluarga, ya udah jaga diri baik-baik di kosan, di kontrakan, atau di rumah gitu, jangan kemana-mana, apalagi pulang kampung. Wah benar-benar riskan tuh, benar-benar parah kalau sampai kalian pulang kampung gitu ya kan. Karena ya jangan sampai keluarga kalian yang di kampus sehat-sehat saja, terus kedatangan kalian ke sana tuh bisa membuat mereka kena penyakit corona, tertular gitu ya kan. Apalagi kan sekarang kan WFH, work from home, itu diperpanjang ya kan. Berarti kan bisa dipastikan kalau si penyakit ini benar-benar berbahaya dan semakin meningkat gitu loh tingkat kewaspadaan kita yang harus mengantisipasi adanya si virus-virus itu gitu. Jadi intinya mari kita jaga semua kesehatan guys. Ya memang sih bosan, jenuh di rumah aja, nggak seperti biasanya ya. Tapi gimana guys, demi keselamatan kita ya kan, sebagai anak milenial kita harus mentaati. Nggak hanya anak milenial sih, semua masyarakat harus menuruti kata pemerintah seperti itu. Dan untuk stok makanan ya kalian ngerti sendiri lah ya. Segala jenis makanan di warung, di Indomaret tuh kayaknya banyak yang kosong karena memang orang pada nyari kebutuhan itu. Contohnya vitamin C, UC kayak gitu-gitulah. Itu pada naik semua harganya dan udah pada kosong. Di warung-warung pun harganya naik karena memang sulit didapatkan. Makanya harganya pada naik ya kan. Jadi gue minta tolong kepada pemerintah supaya harga-harga bahan pokok, harga bahan makanan itu tetap terjaga stabil ya kan, supaya ya masyarakatnya tetap aman tentram menjalani hidup walaupun hanya di rumah saja gitu. Tapi sih gue sudah optimis bahwa pemerintah nggak bakal diam untuk ini semua gitu. Jadi ya tentunya semuanya
kita serahkan aja kepada pemerintah dan kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya ini semua cepat berlalu. Dan sebentar lagi kan juga mau menjalankan bulan Ramadan, jadinya kita memang harus benar-benar giat dalam beribadah. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat coronavirus bisa cepat pergi supaya kita juga bisa beribadah dengan tenang, khusyuk, nyaman, ya kan. Amin. Oke guys, mungkin gitu aja ngobrol-ngobrol kita kali ini. Udah habis juga nih jajannya. Mari kita jaga kesehatan kita. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, mandi, cuci baju kalau dari luar, kalau udah dari perjalanan jauh atau dari kerumunan orang banyak. Tetap jaga keluarga kalian dengan stay di rumah, jangan kemana-mana. Kalau memang nggak ada urgent-urgentnya, mending di rumah aja. Cintai keluarga kalian dari diri kalian dahulu. Oke guys, mungkin gitu aja. Terima kasih banyak udah nonton video gue yang apa adanya ini. Gue pakai kamera depan makanya agak blur-blur gitu, backgroundnya juga apa adanya karena barang-barang banyak banget. Jadi gue nggak bisa pasang kamera yang berbackground yang bagus-bagus amat. Oke guys, mungkin gitu aja. Terima kasih banyak udah support gue. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan share video gue. Dan tentunya bunyikan lonceng supaya kalian semua bisa mendapatkan update terbaru dari gue. Oke, mungkin gitu aja. Sehat terus buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you. Bye-bye.